Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2190302194. Hari ini saya akan membahas tentang kewirausahaan buku kerja 1. Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa. Non-formal restoran, food and beverage. Unit usaha Wasser Cafe. 1. Identifikasi isu-isu etik dan ilegal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasilnya saya menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Persiapan para founder dapat mencakupi 1. Bentuk hukuman kepemilikan bisnis. 2. Penunjakan saham atau pembagian kepemilikan. 3. Identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke dalam bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan 1. Memenuhi kebutuhan kewajiban kontrak. 2. Dapat semuanya secara tertulis. 3. Kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkap rahasia dengan perusahaan. Perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi partnership dan corporation. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum memilih bisnis. Saya memilih isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. 2. Pertimbangan pajak. 3. Probabilitas bisnis di masa depan. 3. Mendapat lisensi dan izin usaha. 3.1. Pernyataan izin usaha dipenuhi. Pesertaan izin usaha yang saya pilih dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas (PT), fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, surat keterangan domisili usaha atau situ, foto akta pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan HO dan surat izin prinsip SIP, neraca perusahaan, pas faktor direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar, materai 6.000, surat izin teknis dan sintetis terkait jika diminta. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan yang saya pilih adalah prinsip pungutan pajak. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dalam pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang saya dapatkan, saya memilih Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Menikes per 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. Buku kerja KWU 2. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen 1. Identifikasi pengolahan keuangan. Kriteria untuk kerja. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi probabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas. Saya memilih status baik. 1.2. Profesional pengelolaan keuangan diidentifikasi proporsi laporan, laporan neraca, laporan cash flow,
Preparation parking keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja modal. Preparation performa, laporan keuangan, laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, laporan performa cash flow. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Radio analisa mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Memilih status baik. 1.3. Laporan histori keuangan diidentifikasi. 1. Laporan neraca keuangan neraca. 2. 1.3. Laporan histori keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan 1. 2. Neraca. 3. Laporan cash flow. Saya memilih baik. 1.4. Parkiran keuangan diidentifikasi. 1. Laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan parkiran. 2. Perkiraan penjualan dan perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik dan pengalaman memulai usaha sejenis. 3. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan 3. Faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Saya memilih sedang. Identifikasi performa laporan keuangan. 2.1. Laporan performa diidentifikasi proforma laba rugi, proforma pendapatan, proforma neraca, proforma arus kas. Saya memilih baik. 2.2. Ratio analisis diidentifikasi, likuiditas, efisiensi operasi, probabilitas. Saya memilih baik. Saya rekomendasi setelah melakukan analisa rekomendasi ini menghasilkan tentuan yang cukup baik dan menilai kekuatan dan kewajiban keuangan bagi perusahaan yang baru. Buku kerja KWU 3. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Mengembangkan dan mengolah tim usaha baru. 1. Rencana staffing. Kriteria kinerja. Kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan pernyataan bisnis sebagai diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. Full time equipment diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana selesai dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi. Saya memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup 1. Proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. 2. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. 3. Memperbaiki bias dan menyimpan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. 4. Hubungan pengembalian keputusan untuk laporan pengambil keputusan. 5. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukannya. 5. Menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaannya. 6. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan. 7. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi dan edukasi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan pernyataan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis.
Internalisasi dan edukasi anggota tim mencakupi 1. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. 2. Memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. 3. Memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. 4. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan memberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan pernyataan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan mencakupi hak 1. Hak memperoleh upah. 2. Hak mendapatkan kesempatan dan perilaku yang sama. 3. Mendapatkan pelatihan kerja. 4. Mendapatkan hak penempatan tenaga kerja. 5. Hak memilih waktu kerja yang sesuai. 6. Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 7. Hak mendapatkan kesejahteraan. 8. Hak ikut serta dalam serikat pekerjaan atau buruh. 9. Hak untuk cuti. 10. Hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban. 1. Kewajiban ketaatan. 2. Kewajiban konfidensialitas. 3. Kewajiban loyalitas. 3.2 Hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industri mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. 2. Kementerian yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Menciptakan ketenagakerjaan berusaha dan ketenagakerjaan bekerja. 6. Peningkatan produktivitas. 7. Meningkatkan kesejahteraan bersama. 4. Mengolah staf. 4.1 Alasan pengembang staf diidentifikasi. 1. Efisien. 2. Mengatasi kelemahan. 3. Kepercayaan diri. 4.2 Strategi program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf. 1. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. 2. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. 3. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf. 1. Pelatihan. 4.3 Program pelatihan. 1. Orientasi pekerjaan. 2. In-service education. 3. Melanjutkan pendidikan. 4. Pelatihan fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi program pengembangan staf. Dievaluasi. 1. Evaluasi. Identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. 2. Tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang Anda ukur. 3. Analisa dan tafsirkan hasil untuk dibagikan menggunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kerja bisnis. Hasil kinerja. 1. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Efisien penggunaan sumber daya. 3. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetisi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi. 1. Pengetahuan. 2. Keterampilan. 3. Sikap. 3. Tingkat penggantian staf diidentifikasi. Tingkat penggantian staf diidentifikasi rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kelompok tim diidentifikasi dalam meningkat kinerja proyek secara keseluruhan. Kelompokan tim. 1. Kolaborasi. 2. Kerjasama. 3. Kompetensi bekerja bersama. Bertanggung jawab atas kebersihan kitchen. 2. Bertanggung jawab atas operasional restoran. 3. Bertanggung jawab atas pesanan yang masuk. 1. Dapat membuat setiap pesanan customer. Dapat menjaga cita rasa setiap makanan. 1. Dapat bekerja dalam setiap situasi. Memiliki sifat disiplin dan tepat waktu. 3. Selalu memiliki sifat mau mencoba hal baru. 4. Ditambahkan yang memiliki pengalaman bekerja.
5. Minimal usia 20 tahun. Membutuhkan 3 orang masa, mulai masuk tanggal 12 Januari 2022, kerjanya 8 jam, kontraknya 1 tahun. Kasir, melayani konsumen dengan ramah. 1. Pesanan dari konsumen. 2. Menyebutkan jumlah uang yang diterima dan kembalian yang dibayarkan ke konsumen. 3. Memberikan bukti pembayaran kepada konsumen. 4. Memberikan daftar pemesanan kepada kitchen. 1. Pria atau wanita, pendidikan minimal SMK dan SMA sederajat. 3. Usia maksimal 30 tahun, berpengalaman. 5. Bisa bekerja dalam tim. 6. Sopan, teliti, tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Membutuhkan 2 orang kasir, mulai masuk tanggal 12 Januari 2022, kerjanya 8 jam, kontraknya 1 tahun. 1. Bertanggung jawab atas operasional restoran. 2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran. 1. Membawa pesanan dan makanan maupun minuman kepada customer. 2. Memberikan pelayanan dengan maksimal. 3. Mudah memahami setiap daftar menu restoran. 1. Memiliki sifat pekerja keras, lalu berpakaian rapi. 3. Memiliki sifat disiplin. 4. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja. 5. Minimal usia 20 tahun. Membutuhkan 5 orang staf, masuk tanggal 12 Januari 2022, kerjanya 8 jam, kontraknya 1 tahun. Cleaning service, bertanggung jawab atas kebersihan outlet. 1. Membersihkan seluruh area outlet kecuali kitchen area. Memastikan outlet tidak terdapat serangga. 3. Memastikan outlet selalu bersih dan wangi. 1. Rajin dalam bekerja. 2. Mau bekerja di bawah tekanan. 3. Minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Usia 20 tahun minimal. 4. Berpengalaman non atau pengalaman. Butuh 2. Mulai masuk tanggal 12 Januari, kerjanya 8 jam, kontraknya 1 tahun. Cukup sekian, terima kasih.